الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين اللهم وفقنا لكل خير تحبه وترضاه اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, dengan kemudahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang kita banggakan, tempat yang memiliki sejarah penting bagi kita semua. Tidak lupa juga saya menghimbau kepada seluruh jamaah untuk selalu memberikan hadiah doa kepada seluruh ikhwah atau masyarakat yang memiliki andil penting dalam kemakmuran masjid ini. Allah panjangkan umur mereka, Allah berikan mereka kesehatan, Allah terima amalan mereka, dan Allah berikan mereka kemudahan demi kemudahan, hidayah demi hidayah, untuk bisa tetap kita semua berkumpul juga di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat yang sudah Allah SWT perintahkan kepada kita semua. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an, seperti yang termaktub dalam tema kajian kita pada malam hari ini adalah etika Qur'ani dan manhaj nabawi dalam menasihati pelaku dosa. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, ada beberapa poin yang harus kita ketahui sebelum kita berbicara tentang etika, manhaj, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah tidak ada manusia yang selamat dari dosa. Dan ini kepastian. Seperti apapun kita merasa hebat, seperti apapun kita merasa benar, pasti kita tidak akan pernah terlepas dari namanya kesalahan dan tidak akan pernah terlepas dari dosa tersebut. Itu sudah kepastian. Rasulullah SAW yang memastikan. Yang kedua adalah bagian dari fitrah kemanusiaan ketika kita itu semua ketika kita suka diperlakukan dengan cara yang baik. Termasuk suka diperlakukan dengan cara yang baik ketika kita melakukan kesalahan. Adakah di antara kita yang bisa legowo menerima nasihat ketika nasihat tersebut disampaikan dengan cara yang tidak baik, kata yang kasar, gestur yang tidak bagus, dan lain sebagainya? Tidak mungkin. Disitulah ego kita akan bergerak. Setidaknya ego kita akan mengatakan, tidak usah dengar dia. Selesai sudah ketika ego itu ada. Karena itu bagian dari batarul haq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan bagian dari kesombongan adalah menolak kebenaran. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, kenapa kita katakan tidak ada yang selamat dari dosa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata', setiap anak keturunan Adam itu pasti akan disentuh oleh kesalahan dan pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik mereka yang tersentuh dan melakukan kesalahan adalah mereka yang segera memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dipastikan kepastian, yaitu kita akan salah. Kita akan berdosa. Kemudian yang kedua adalah poin yang saya sampaikan tadi, kita semua ini terfitrah, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, suka diperlakukan dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik juga. Apalagi ketika kita melakukan kesalahan. Kebalikannya, ketika cara itu dan bahasa itu tidak baik, saat itulah orang yang ingin memberikan nasihat kepada kita, selain juga melakukan kesalahan,
dia sedang memancing ego kita yang sedang tidur. Ini tidak baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Kalau bergaul, bergaullah dan bermuamalah dengan orang lain dengan cara yang baik. Karena itu fitrah. Tidak usah jauh-jauh, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Orang terdekat saja, dengan kita mencintai dia, sayang sama dia, ketika kita ditegur dengan cara yang tidak benar, bahkan mereka menegur kita dengan tanpa suara, hanya diam, kita bisa tersinggung. Bagaimana dengan orang yang jauh dengan kita, kemudian mereka menegur kita dengan cara yang tidak baik dan bahasa yang tidak baik. Jadi ketika nasihat kita tidak diterima oleh orang, atau nasihat itu menimbulkan kegaduhan, yang paling pertama kita lihat dan koreksi adalah diri kita. Apa yang kita sampaikan, bagaimana cara kita menyampaikan, dan bahasa apa yang kita pilih untuk menyampaikan hal tersebut. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Masuklah kita kepada ayat-ayat Allah ataupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan gambaran kepada kita tentang sikap, sekaligus menjadikan hal-hal tersebut sebagai syariat bagi kita, terkhusus ketika menghadapi dan menyikapi orang yang melakukan kesalahan. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan, wahai hamba-hambaku yang berlebihan atau melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Berlebihan dan melampaui batas terhadap diri mereka sendiri maksudnya berdosa. Dosanya kebangetan, dosanya sudah banyak. Kayak tidak dalam hitungan manusia ini, kayak tidak ada kesempatan orang ini diberikan maaf. Makanya dipakai kalimat asrafu ala anfusihim, berlebihan, kata Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Tapi meskipun demikian, apa kata Allah Subhanahu wa taala berfirman? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Seperti apapun kalian, sebanyak apapun dosa kalian, jangan pernah berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Lihat poin per poin, detail per detail, ayat per ayat dari ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Dari cara panggilnya saja Allah sudah mengajarkan kita bagaimana kita bersikap. Jelas disebutkan di sini asrafu ala anfusihim, yang berlebihan dengan dosanya, yang sudah tidak bisa diingat lagi, sudah tidak bisa dicatat lagi dalam hitungan manusia ini, tidak ada maaf bagi orang ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memanggil mereka dengan panggilan sayang dengan mengatakan ibadiyah, hamba-hambaku. Panggilannya hamba-hambaku, tidak dikeluarkan dari kalimat hamba-hambaku. Seorang ayah saja ketika emosinya memuncak, dia tidak akan memanggil anaknya lagi dengan panggilan yang biasa dipanggil anaknya. Kalau setiap hari dipanggil anaknya dengan kalimat sayang, saat dia emosinya memuncak, kata sayang itu akan hilang. Padahal yang membuat dia emosi belum tentu kesalahan yang sangat fatal. Begitu juga dengan seorang lelaki ke istrinya, seorang istri ke suaminya. Seringkali kalimat sayang itu akan hilang, panggilan cinta itu akan hilang bersamaan dengan ada satu kesalahan yang dilakukan. Tapi Allah SWT memberikan kita contoh, Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Allah saja masih memanggil hamba-hambanya dengan sebutan hambaku di saat mereka sudah melakukan kesalahan yang sudah tidak bisa dicatat oleh
catatan manusia. Setelah itu, seandainya saja, seandainya saja Allah putus surat ini dengan ayat ini saja, penggalan ini saja, cukup bagi kita, oh Allah masih sayang sama saya. Kenapa? Karena saya masih dipanggil dengan ibadi. Tapi ternyata tidak selesai. Allah melanjutkan dengan mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipanggil, diarahkan lagi. Diarahkan. Kalau kita kan kalau marah, sudah. Ayah tidak perlu lagi, keluar sudah. Atau kita marah, tersinggung dengan teman kita, apa yang kita? Sudah. Ahsan, tidak usah kesini. Ngelihat wajahmu saja saya jijik. Gara-gara kamu saya malas ngaji. Gara-gara tadi semangat saya ngaji dari rumah. Tapi gara-gara kamu ada di sab pertama, bukan Pak Badrimin maksudnya ini. Gara-gara kamu berada di sab pertama, langsung hilang hafalan saya katanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selesai? Enggak. Ada penggalan berikutnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya yang memanggilmu ini dan yang mengarahkanmu ini Maha mengampuni segala dosa. Berapa sudah penggalannya? 3. Dipanggil, diarahkan, dipastikan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. 3. Keempat, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Seandainya Allah tidak menurunkan ayat ini utuh, melainkan menurunkan satu penggal saja dari 4 penggal yang ada, itu cukup bagi kita untuk meyakini bahwasanya kita dalam keadaan baik-baik saja selama kita mau bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana Allah mensikapi orang-orang yang berdosa, bahkan yang berlebihan dalam dosanya. Sekaligus ayat ini menjadi perintah bagi kita, begini cara memperlakukan orang yang sudah terlanjur berdosa. Begini caranya. Allah saja yang berhak disembah, yang berhak menerima sesembahan, yang berhak menolak ibadah seorang. Begini cara memperlakukan orang-orang yang berbuat dosa. Kok kita, kayak kita saja yang punya pintu surga itu. Kalau dia sudah salah, bahkan kesalahannya sepele, sekedar beda pendapat. Bayangkan, sekedar beda pendapat, kayak subhanallah, saya lihat di wajahmu ini ada gestur-gestur ahli neraka katanya. Coba lihat. Sekedar itu. Sekedar beda pilihan. Nas'alullah salamah wal afiyah. Sedangkan Allah, coba lihat. Begini caranya. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini? Hadhil ayatul karimah da'watun li jami'il usati minal kafarati wa ghairihim ila taubati wal inabah. Ayat yang mulia ini merupakan panggilan kepada seluruh mereka yang telah berbuat dosa, entah itu dari orang-orang kafir ataupun yang lainnya, untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhbarun bi anna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Dan ayat ini juga kepastian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, liman taba minha wa raja'a anha, bagi mereka yang merasa dan segera bertaubat. Ingat, bagi mereka yang berasa dan segera bertaubat. Karena bagi mereka yang tidak berasa dan tidak bertaubat, beda lagi caranya nanti. Wa in kanat mahma kanat wa in katharat wa kanat mithlu zabadil bahar. Seandainya pun dosanya banyak sekali atau seperti buih di lautan, tidak peduli lagi. Yang penting begini caranya. Cara Allah Subhanahu wa taala memperlakukan mereka. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini ayat yang pertama tentang bagaimana gambaran cara Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang yang berdosa. Kalau saya tanya kepada seluruh jamaah, ada yang tidak kenal Fir'aun?
Ada yang tidak kenal? Tanya anak-anak kita, pasti kenal. Tidak ada anak-anak kita itu mengidolakan Fir'aun. Coba, Fir'aun ini dia yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang tertinggi. Kemudian dia juga yang mengeluarkan mandat bunuh setiap anak-anak laki yang terlahir dari rahim ibunya segera. Kenapa? Dia tidak mau ada pesaing. Kurang apa dosanya? Coba lihat. Ada kurang dosanya orang ini? Tidak ada. Bahkan Nabi pun ingin dibunuh, dikejar-kejar. Coba kita lihat bagaimana cara Allah SWT mengarahkan Nabi Musa dan Harun bagaimana bersikap, berkomunikasi, berbicara dengan Fir'aun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Harun? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kalian berdua ke Fir'aun itu. Innahu tagha. Kalau Allah sudah mengatakan tagha, itu parah sudah. Sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ada orang dari teman kita, jamaah kita, warga kita yang ngaku Tuhan? Belum ada ya? Belum ada. Baik, ini ada orang mengaku Tuhan. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ajak Firaun ini berbicara, ajak Firaun ini berdiskusi, dakwahi Firaun ini, nasihati Firaun ini dengan cara yang lembut, layyina. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan cara ini Firaun tahu diri. Mudah-mudahan dengan cara ini Firaun kembali ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwah, seandainya ada masyarakat kita seperti Firaun, seperti ini cara berbicara sama dia. Seperti ini dah. Tapi kalau tidak seperti Firaun, bagaimana caranya berarti? Jauh lebih bijak, jauh lebih lembut. Adakah itu di perasaan kita sekarang? Kata Pak Bedrimin, susah. Ini pengalaman atau pelaku ini? Seperti itu. Kan tidak tahu ini. Ilmu atau pengalaman ini. Kalau ilmu susah. Sulit kita temukan, Ustaz. Kalau pengalaman, aduh saya pelakunya, Ustaz. Kayak begitu. Coba lihat. Belajar etika Qur'ani dan manhaj nabawi dalam menyikapi atau menasihati orang yang melakukan kesalahan. Kalau saya tanya balik, kan kita sudah yakin bahwasanya kita ini tidak akan pernah luput dari dosa. Seandainya kita dinasihati dengan cara yang tidak baik, mau terima? Jangan ada yang mengatakan saya mau tes dia nanti. Pak, sendalnya ditaruh di sana, padahal sekedar disuruh naruh sandal, tambah pakai telunjuk, langsung tersinggung. Bagaimana dengan ketika dia diarahkan, Pak, tidak boleh gitu, itu dosa. Sendal itu ditaruh dimanapun tidak dosa kita. Tapi itulah manusia, fitrahnya senang diperlakukan dengan cara yang baik. Cuma susahnya kita belum bisa melakukan hal tersebut. Padahal Al-Quran sudah jelas mengatakan demikian. Baik, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Saya minum dulu. Ketika kita berbicara tentang Fir'aun tadi, kurang apa dosanya? Tidak ada kurangnya sedikit pun. Kalau ada pun data rekor dunia, sepanjang dunia ini hidup, belum ada manusia seperti Fir'aun. Tapi seperti itulah cara Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah cara Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita, sekaligus ini syariat bagi kita semua tentang bagaimana cara memperlakukan orang yang berbuat dosa. Seperti itu caranya. Seandainya ya, saya ulang, ada manusia seperti Fir'aun di lingkungan kita, ya begini caranya.
Baik. Apa kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang proses diturunkannya ayat yang mengharamkan minuman keras? Apa kata beliau? Wa tahrimul khamri kana bitadrij wa nawazil katsira. Sungguhnya proses pengharaman minuman keras itu dulu bertahap dalam beberapa tahapan. Fa innahum kanu mula'ina bisyurbiha. Karena masyarakat pada saat itu tidak bisa lepas dari yang namanya minuman keras. Wa awwalu ma nuzila fi sya'niha, dan yang paling pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan perjudian. Qul fihima itsmun kabir. Katakan kepada mereka bahwasanya minuman keras dan perjudian ini adalah dosa besar. Wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, ada manfaatnya, tapi mafsadatnya, dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ini isyarat bahwasanya minuman keras dan perjudian itu haram. Ada manfaatnya kata Allah Subhanahu wa taala. Ada, disebutkan manfaat yang dirasakan oleh orang jahiliyah saat itu. Tapi kenapa dia diharamkan? Karena mudaratnya, dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Mendengar ayat ini, apa yang terjadi? Falamma nuzilat hadhihi al-ayah tarakaha ba'dun nas wa qalu la hajata lana fima fihi ithmun kabir wa lam yatrukha ba'dun nas wa qalu na'khudhu manfa'ataha wa natruku ithmaha. Apa kata orang-orang yang mendengar ayat ini? Kalau begitu, ya sudah. Kita akan tinggalkan. Sebagian orang mulai meninggalkan khamar. Dengan ayat ini saja mereka paham, oh ini haram. Kita tinggalkan minuman keras ini, kita tinggalkan juga perjudian ini. Tapi sebagian yang lain mengatakan, ya kita ambil manfaatnya saja, hilangkan mudaratnya dan yang lainnya katanya. Baik, 50-50. Yang jelas setengah sudah hendak minum lagi, setengahnya masih minum. Kemudian diturunkan lagi, la taqrabus salata wa antum sukara, fatarakaha ba'dun nas wa qalu la hajata lana fi ma yushghiluna 'anis shalah wa syaribaha ba'dun nas fi ghairi awqatis shalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan la taqrabus salata wa antum sukara, ini fase kedua, tahap kedua. Jangan pernah kalian mendekati salat, melaksanakan salat dalam keadaan mabuk. Mendengar ayat ini, sebagian orang paham, oh berarti kita dilarang ini. Karena proses penyembuhan kesadaran seorang dari mabuk ke sadar itu lama. Nggak mungkin secepat itu, katanya. Mau direndam, mau diapa, tetap dia akan mabuk. Akhirnya sebagian orang meninggalkan langsung gara-gara ayat ini, sebagian yang lain masih, oh iya ya, tapi ada kok bisa. Oke lah, subuh ke zuhur nggak bisa, zuhur ke asar nggak bisa juga, asar ke maghrib nggak bisa juga, maghrib ke isya nggak bisa. Nah, masih ada satu waktu katanya, dari isya ke subuh, lumayan nih, masihlah mereka minum. Kemudian apa kata Imam Al-Qurtubi menjelaskan, hatta nuzilat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Diturunkanlah ayat terakhir. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dalam minuman keras itu dan perjudian itu ataupun yang lainnya, rijsum min amali syaitan, itu adalah keji, perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hindari hal-hal tersebut supaya kalian bahagia. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah. Sesungguhnya setan ini selalu menginginkan kalian agar kalian bermusuhan, saling membenci melalui dua hal ini. Ya ikhwah, tidak ada sejarahnya orang minum minuman keras itu, orang berjudi itu saling cintai. Pasti ada sebab yang akan mereka saling membuat mereka saling membenci, bahkan saling membunuh. Ini Al-Quran menyatakan demikian dan antum tahu hal ini.
wa yasuddakum an dzikrillah, dan yang dua ini pasti membuat kalian lalai dari berzikir kepada Allah. Tidak ada orang minum khamar, tidak ada orang berjudi, kemudian datang waktu salat, kita jeda dulu azan, katanya. Tidak ada. Ini Al-Quran menyatakan, kemudian fakta memperlihatkan kepada kita semua. Tidak ada. Fahal antum muntahun, maka berhentilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang-orang jahiliyah saat itu? Fasarat haraman alaihim, maka saat itu divonis, dipastikan bahwasanya khamar dan perjudian itu menjadi sesuatu yang haram. Apa kata mereka setelah ini? Ma harramallahu syai'an asyadda minal khamr. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu lebih berat di perasaan kami sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar. Berat. Tapi ya sudah, tidak ada jalan lagi. Coba lihat fase-fasenya. Fase pertama, tahap pertama ada manfaatnya. Akhirnya ada orang beralasan, kita ambil manfaatnya saja, tidak usah ambil mudaratnya. Jangan dekati sholat. Oh ya, dari subuh sampai isya tidak usah, dari isya sampai subuh masih ada kesempatan. Nah, ayat ketiga baru selesai. Ikhwani, seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat khamar ini dalam satu tahap, itu akan sulit terjadi. Dan itu diakui oleh masyarakat kota Makkah saat itu. Tidak mungkin. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala pecah dia. Ayat pertama 50%-an hilang. Ayat kedua 50% lagi. Sisa 25% peminum khamar ini. Ayat berikutnya masuklah keyakinan di hati-hati kaum muslimin bahwasanya khamar itu haram. Begitu juga ketika anak kita melakukan kesalahan. Anak kita 4. Secara fitrah, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, kita akan memperlakukan anak kita dengan cara yang berbeda. Anak pertama karena beda sifatnya, kita perlakukan dengan cara tertentu. Anak kedua juga demikian. Seorang guru, tahulah seorang guru, ada 30 murid di hadapan beliau. Ada beberapa murid cukup dilihat saja dia diam. Ada beberapa murid cukup dilihat tidak bisa, dipanggil namanya, diam. Ada beberapa murid dilihat tidak mempan, dipanggil tidak mempan, diapain? Didatengin, dipegang, duduk, diam. Coba dibalik caranya. Yang hanya dilihat, kemudian dia diam, datangi dia, kemudian duduk. Tersinggung dia, ikhwah. Saya ini punya akal katanya. Kenapa saya harus dipegang seperti ini? Tapi beda ketika anak itu tidak bisa diluruskan kecuali dipegang, terus kita pakai cara yang pertama dengan dilihat. Apa katanya nanti? Ada apa Pak Guru? Katanya. Kok Bapak lihat saya dari tadi? Bapak sok ganteng katanya nanti. Ya begitu, karena ditukar caranya. Itulah ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Seringkali sebenarnya fitrah kita itu selalu mengarahkan kita khususnya dalam menasihati orang yang berbuat dosa dengan cara terbaik dan bahasa terbaik. Ya kita tahulah rata-rata kita punya istri di sini. Ketika istri kita melakukan kesalahan, tahu kita bagaimana cara kita meluruskannya, kapan meluruskannya, dan dengan kata apa kita meluruskannya. Tahu kita, menunggu waktu yang pas. Tapi kepada teman kita, ya Allah, kayak teman kita itu kayak Fir'aun saja. Kayak tidak ada celah lagi. Ini kita membelakangi ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Oke, secara singkat misalnya kita sebut langsung saja ya. Rasulullah SAW disebutkan dalam praktek nyata ini ya. Suatu saat ini, kalau saya tanya kepada jamaah semua, misalnya ini Pemda kita membutuhkan kekurangan tempat untuk pekan olahraga daerah misalnya. Ternyata Pemda kita akan memilih lantai 2 masjid ini sebagai tempat cabang olahraga catur misalnya, atau pingpong. Bagaimana sikap kita? Tersinggung kita, Pak. Ini masjid Pak, bukan aula. Macam-macam lah. Walaupun kita tersinggung dengan cara yang lembut di depan dan dengan cara yang kasar di belakang.
Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat diriwayatkan dalam sebuah riwayat an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala inna fatan syaban atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat seorang pemuda datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah idzan li bizina. Ya Rasulullah, saya minta izin berzina. Bolehkan saya berzina? Kira-kira apa yang antum lakukan kalau ada orang mengatakan demikian? Gimana Pak Badrimin? Disenyumin? Diantem? Di apa? Coba saya tanya. Diantem? Berarti antum normal. Ya, minta izin berzina. Ternyata apa kata Rasulullah? Apa yang terjadi saat itu? Fa'aqbalal qaumu alaihi fazajaru. Ribut para sahabat mendengar pertanyaan, permintaan hal tersebut. Apakah Rasulullah ikut ribut? Ya nih, saya tidak tahu kok dia minta begitu, katanya. Tidak, Rasulullah tetap tenang. Apa kata Rasulullah SAW? Mah, diam, tenang. Udnu, suruh dia ke sini. Coba, mah, tenang, kata Rasulullah. Udnu, suruh dia ke sini. Beda sekali manhaj nabawi yang tenang dengan manhaj manusiawi yang ribut. Makanya saya bilang ke antum semua, apakah antum ribut mendengar hal tersebut? Ribut on normal. Saat semua antum manusia. Seperti itu. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Diajaklah orang ini berdiskusi. Atardauhu li ummik? Mau kamu ini terjadi di ibumu? Coba bayangkan, diajak diskusi. Mau ini terjadi di ibumu? Kalau bahasa sekarang, bertanya dengan nada dering apa katanya itu? Bertanya dengan nada dering lembut, dia bilang. Mau kamu ini terjadi di ibumu? Apa kata orang tersebut? Wallahi ja'alani Allah fida'ak walan nas yuhibbuna li ummahatihim. Tidak bisa ya Rasulullah, tidak bisa, kata orang tersebut. Sama orang lain juga tidak mau ibunya dizinahi. Selesai? Tidak. Atardauhu li bintik? Mau kamu itu terjadi di putrimu? Artinya ada orang mau berzina dan ternyata sama putrimu. Woi, goyang. Selesai? Atardauhu li ukhtik? Mau kamu ini terjadi di putrimu, di saudarimu, ibunya, putrinya, saudarinya? Mau? Ada orang minta izin berzina, tapi ternyata lawan mainnya adalah saudarimu. Goyang. Setelah itu mau ini terjadi di bibi dari jalur ayahmu, saudara ayahmu, mau kamu ini saudari ayahmu, mau ini terjadi? Goyang lagi orang ini. Selesai Rasulullah? Nah, dilanjut lagi. Mau kamu ini terjadi di saudari ibumu, di bibi dari jalur ibumu? Goyang lagi orang ini. Tapi Rasulullah tetap tenang. Tidak kayak para sahabat yang ingin, ada beberapa riwayat yang mengatakan ingin membunuh orang tersebut. Setelah orang tersebut lelah mendengar pertanyaan Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW? Fawadha'a yadahu alaih. Dipeganglah pundaknya. Antum bisa bayangkan pundak kita dipegang oleh Rasulullah, bagaimana perasaan kita? Ya, bagaimana perasaan kita pundak kita dipegang oleh Rasulullah? Dipegang sama ustadz saja lain rasanya. Misalnya kita mengidolakan ustadz tertentu, senang dengan ustadz tertentu, tiba-tiba disapa, kemudian dipegang dari belakang, gimana rasanya? Dipegang oleh Rasulullah SAW, kemudian didoakan Allahumma ghfir dzambahu. Ya Allah, ampuni dosanya. Wa tahhir qalbahu, bersihkan hatinya. Wa hassin farjahu, dan lindungi kehormatan dan kemaluannya. Disambut dengan cara yang halus, diberikan gambaran, dipegang, didoakan. Falam yakun ba'da dzalikal fata yaltafitu ila syai'. Apa kata orang-orang sekitarnya saat itu? Sejak Rasulullah menyikapi orang tersebut dengan cara seperti itu, mengajaknya, memberikan dia gambaran dan mendoakannya, orang tersebut tidak lagi pernah melihat ke arah yang membawa dia kepada perzinahan.
Ada nggak yang bisa seperti ini? Ketika teman kita sedang lelah, letih, akhirnya dia terlanjur berbuat dosa, setenang itukah kita menghadapi dan menasihati teman kita? Setenang itukah kita menghadapi dan menasihati keluarga kita, kerabat kita? Atau jangan-jangan bahkan ada orang sok hikmah, sok ilmiah. Ketika ada seorang ustadz beda pendapat dengan ustadznya dan lain sebagainya, atau melakukan kesalahan misalnya, langsung ditulis nama ustadz tersebut dengan singkatan. Misalnya Ustadz Badrimin, Ubeya katanya. Di screenshot, dicoret namanya, tapi foto profilnya didiamin. Ini Ube kan? Jangan ini dong. Sebut namanya biar tidak terjadi fitnah. Apa? Malah disebut namanya malah menjadi fitnah. Coba lihat. Karena ini jauhnya kita dari ilmu, etika, dan manhaj. Etika Qur'ani dan manhaj Nabawi. Jauh kita. Liar sekali di media sosial. Liar sekali di komunitas pengurus masjid. Liar sekali di komunitas pengajian. Satu kesalahan orang yang dilakukan oleh teman kita, ikhwan kita, kayak itu menjadi vonis seumur hidup yang tidak akan pernah ada pembelaannya, klarifikasinya, ataupun penilaiannya. Sudah selesai. Itulah hidupmu. Dan hari itu juga setan membuat kita merasa jijik dengan teman kita. Oke lah, saat itu kita tidak melakukan kesalahan. Suatu saat antum melakukan kesalahan yang sama. Bagaimana? Digitukan. Bagaimana perasaan antum? Apa yang antum lakukan? Masih mau menuntut ilmu? Ya ikhwah, gara-gara sikap kita, orang tidak mengaji lagi. Gara-gara sikap kita, orang tidak ke masjid lagi. Gara-gara sikap kita, orang tidak sholat berjamaah lagi. Lelah dia cari masjid. Masjid ini ada si A, kemarin dia ini. Masjid ini lagi ada si B. Udah, saya sholat di rumah katanya. Sholat di rumah, selesai. Wallahu min dzalik. Baik, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Contoh lain misalnya belajar dari manhaj Nabawi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda misalnya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' aw faman lam yastati' fa bilisanihi. Faman lam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat atau mengetahui sebuah kemungkaran, apakah diperlakukan orang yang melakukan kemungkaran itu dengan cara yang sama, siapapun dia dan apapun backgroundnya, dan kita juga mengingkarinya dengan cara apapun semau kita? Tidak. Apa kata Rasulullah? Falyughayyirhu biyadihi. Anda punya wewenangnya, Anda punya ilmunya, oke. Segera selesaikan kemungkaran tersebut. Dengan syarat Anda punya wewenangnya, Anda juga punya ilmunya. Jangan sampai kita menganggap orang melakukan kemungkaran ternyata orang sedang melakukan sesuatu yang boleh. Kita saja yang tidak tahu itu dia boleh dilakukan. Faman lam yastati' fabilisani. Bagi yang tidak punya wewenangnya, tapi dia punya ilmunya, sampaikan dengan cara terbaik dan bahasa terbaik. Faman lam yastati', bagi siapa yang tidak punya wewenang, tidak juga punya ilmunya, tapi dia tahu itu mungkar, dia tahu itu salah, dia itu pelanggaran, cuma tidak tahu cara, tidak tahu bahasa, tidak tahu dalil, sekedar tahu ini tidak boleh. Apa kata Rasulullah? Fabi qalbihi. Sudah, cukup ingkari dengan hati dan tinggalkan tempat tersebut. Coba lihat. Diposisikan cara kita menghadapi kemungkaran. Bukan berdasarkan orang yang melakukan kemungkaran, tapi berdasarkan kapasitas pribadi kita. Anda itu siapa dan punya apa? Kalau Anda itu betul-betul punya hak dan wewenang, ilmu untuk meluruskan hal tersebut, silahkan selesaikan sesegera mungkin dalam tempo waktu yang
singkat-singkatnya. Tapi Anda tidak punya wewenang. Itu bukan istri Anda. Itu bukan keluarga kerabat Anda. Tapi Anda punya ilmunya. Sampaikan dengan cara terbaik dan bahasa terbaik. Anda tidak punya wewenang, tidak juga punya ilmunya, tapi sekedar tahu itu sebuah pelanggaran. Maka diam, tidak usah direspon, yakini itu sebuah kemungkaran, kemudian tinggalkan kemungkaran tersebut, areanya. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Seperti itu cara Rasulullah SAW meluruskan kita, mendikte kita bagaimana cara mensikapi orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa, tidak sembarang. Kalau kita bayangkan diri kita, mulai dari ayat yang pertama, mulai dari ayat yang kedua, kemudian hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Ingat ya, kalau saya jadikan misalnya materi kajian ini etika Qur'ani dan manhaj nabawi dalam menasehati orang yang berbuat dosa atau pelaku dosa, itu dia akan menjadi berjilid-jilid. Karena ayatnya bukan ini saja dan hadisnya juga bukan ini saja. Sekarang sudah 2 ayat kita bahas dan sekitar 3 hadis sudah kita bahas. Adakah diri kita sesuai dengan ayat tersebut atau hadis tersebut? Kalau enggak, berarti kita belum kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam hal fikih atau etika dan manhaj kita dalam menasihati orang. Hanya sedang mengaku, ya ikhwah, semua orang mengatakan kita harus hikmah, kita harus hikmah, kita harus hikmah. Enggak. Bukan itu intinya. Kalau sekedar tahu, sekedar ucap, banyak yang bisa. Banyak ya ikhwah. Antum burung beo, sebut itu tiap hari, diucapkan dia. Tapi apakah dia tahu maknanya? Apakah dia tahu bentuk nyatanya? Tidak tahu. Terus apa bedanya kita dengan burung beo tersebut? Belum lagi ketika kita berbicara tentang hidayah dan taufik. Maksudnya adalah, bolehlah kita tahu tentang banyak hal. Termasuk diantaranya hikmah dalam menasihati, hikmah dalam menyikapi dan lain sebagainya. Boleh. Tapi pengetahuan yang banyak ini tidak menjadi jaminan bahwasanya kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekedar tahu. Kalau begitu enggak usah tahu Ustaz. Nah, pengetahuan kita paling tidak memperlebar untuk kita untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak tahu sholat dengan orang yang tahu sholat, pasti orang yang tahu sholat itu lebih dekat ke arah taufik daripada mereka yang tidak tahu. Orang yang tahu kemungkaran dengan orang yang tidak tahu kemungkaran, pasti orang yang tahu kemungkaran itu lebih dekat dari taufik Allah untuk menghindari kemungkaran daripada orang yang sama sekali tidak tahu. Itu memperdekat, memperlebar pintunya. Disitulah Rasulullah SAW menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah SWT inginkan dia itu menjadi baik dan kebaikan ada pada dirinya, yufaqihu fid din. Allah jadikan dia faham dengan agamanya. Dia faham kapan berbicara. Dia faham kapan tidak berbicara. Dia faham kapan marah. Dia paham kapan dia menahan amarah. Marah itu ada loh. Rasulullah pernah marah. Tapi di bab apa beliau marah? Dalam kondisi apa beliau marah? Ke siapa beliau marah? Bagaimana cara beliau marah? Apakah semua dilempar? Apakah semua dipecahkan? Apakah semua ditalak dan lain sebagainya? Tak. Ada riwayat Rasulullah tentang marah. Ada juga riwayat Rasulullah menyebut tentang keutamaan menahan amarah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan darinya, Allah akan jadikan dia faham dengan agamanya. Bukan hanya di akidah saja, bukan hanya di ibadah saja, di etika, bahkan dalam bab diam pun dia tahu kapan dia harus diam dan kapan dia harus berbicara. Karena banyak orang dia tidak tahu kapan dia diam dan kapan dia berbicara. Saat dibutuhkan dia berbicara, dia malah diam.
Saat dibutuhkan dia diam, malah dia berbicara. Terbolak-balik apa yang dia lakukan, ya terbolak-balik juga apa yang dihasilkan. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.